محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanak muhyil amwat wa mumitul ahya. اللهم إنا نشهد أنه لا ضد لك ولا ند لك ولا صاحبة لك ولا ولد لك ولا والد لك ونشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسوله ونشهد أن الكتاب كما أنزلت وأن الدين كما شرعت وأن وعدك حق وأنت الحق المبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وتابعيهم إلى يوم الدين. معاشر المسلمين اتقوا الله. Pada detik-detik bahagia ini, di mana baru saja kita sama-sama meninggalkan bulan pendidikan rohani dan latihan jasmani sekaligus, yaitu bulan Ramadan, maka tak ada sesuatu yang lebih layak kita lakukan daripada mengumandangkan kalimat takbir dan tahmid sebagai tanda kemenangan, sebagai lambang syukur dan berterima kasih kepada Allah, dan sebagai pembuka kunci tawakal dalam tahun yang akan kita hadapi mulai Syawal sampai Syawal yang akan datang, dan merupakan suatu alat pemutus rantai perbudakan terhadap serba benda, hawa nafsu maupun terhadap sesama manusia, pemutus rantai perbudakan terhadap segala alat perlengkapan yang dimiliki oleh umat manusia. Ma'asyiral muslimin, pada tiap munasabah dan tiap tahun seperti sekarang, kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenang nikmat-nikmatnya, dan khususnya nikmat memenangkan kita terhadap hawa nafsu dan serba keinginan kita sepanjang masa latihan ini. Untuk itu, terimalah sedalam-dalam arti tasyakur kami ya Allah kepadamu. Ya Allah yang mengetahui siapa di antara kita yang engkau terima puasanya, siapa di antara kita yang engkau tinggalkan. Namun izinlah kami berbaik sangka padamu bahwa apabila sudah engkau kumpulkan kami di ruang bersih dan suci seperti ini, maka akan kami anggap mustahil ada yang engkau kembalikan dengan tangan hampa dari jamuan-jamuan rahmat, maghfirat dan petunjuk-petunjukmu sekarang ini. Ya Allah, hamba-hambamu mengakuimu sebagai satu-satunya zat yang menciptakan kebesaran dan dikelilingi oleh kebesaran dan dikelilingi oleh serba yang besar. Engkau besar dalam ciptaanmu, besar dalam sifat-sifatmu, besar dalam karunia-karuniamu. Karena itu kami bertekad untuk benar-benar memperhambakan diri sepenuhnya kepadamu, tiada sekutu bagimu. Kemudian menjadikan utusanmu terakhir, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
sebagai satu-satunya pimpinan kami. Ya Allah, bantulah kami untuk mewujudkan konsekuensi dari tekad-tekad kami itu. Ya Allah, berilah kami ketenangan pikiran untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari pertemuan semacam ini yang sifatnya tahunan seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Hendaknya kita renungkan bahwa meluncurnya suara takbir dan tahmid dari mulut ratusan juta umat Islam di segala penjuru dunia, diulang-ulanginya siang malam tiada mengendor, tiada mengecil, adalah satu bagian dari kemenangan-kemenangan yang diwariskan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Berkumandangnya suara-suara ini 14 abad terus menerus, tiada menyurut di tengah-tengah pasang surutnya sejarah, silih bergantinya keadaan dan kekuasaan umat manusia, tidak terhapus oleh kelemahan-kelemahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu ruang dan waktu. Tidak tersisihnya kalimat takbir ini oleh munculnya bermacam-macam ideologi adalah suatu kemenangan dakwah Islamiyah yang dirintis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan yang buktinya ada pada dirinya sendiri, sebagai yang dirasakan oleh internasional muslim di mana-mana dan pernah menyebabkan perubahan aliran sejarah di masa lampau. Allahu Akbar. Andai kata kita umat Islam, umat Allahu Akbar ini konsekuen melaksanakan syariat Allahu Akbar, maka kalimat itu akan merubah aliran sejarah modern sekarang ini. Wahai, sayang jika kita tidak dapat memanfaatkan, sayang jika kita tidak dapat memanfaatkan dan menyambung kesaktian kalimat Allahu Akbar di tengah-tengah arena kehidupan bendawi di mana-mana sekarang ini. Sayang kalau kita tak tahu cara membawa kalimat Allahu Akbar dalam kelakuan kita, dalam kepribadian kita. Tahukah kita, wahai kaum muslimin, apa yang menyebabkan kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak lain tak bukan karena pertama-tama keulatan beliau memegang kalimat iman ini seerat-eratnya sebagai amanat Allah. Kedua, kecepatan beliau dalam membentuk pribadi-pribadi muslim. Dan ketiga, berhasilnya mewujudkan semua yang ditampilkan itu dalam praktek beliau sehari-hari. Allahu Akbar. Beliau tidak sampai mangkat, melainkan setelah berhasil mencetak ribuan naskah Al-Quranul Karim, tapi tidak mencetaknya dengan tinta di atas kertas seperti kita dewasa ini, itu akan hilang. Itu bisa merupakan huruf mati. Tetapi beliau mencetaknya dalam hati para sahabat dan pada umat Islam dewasa itu dengan tinta nur, cahaya Allah, dan pengaruh langsung dari perkataan Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian melepaskan naskah-naskah Al-Quran itu yang hidup bergerak menghadapi masyarakat kafir di suatu dewasa itu. Naskah-naskah Al-Quran itu berjalan di pasar-pasar, di rumah-rumah tangga, di front, di kebun-kebun, di masjid, dan di mana saja naskah-naskah Al-Quran itu berada. Mereka merupakan anak singa yang mencari mangsanya sendiri dan tahu apa mangsanya. Mangsanya adalah kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dan segala macam mungkarat. Ma'asyiral muslimin, sebab mereka tidak cuma membacanya,
tidak cuma menghafalkannya atau memusabaqahkan tilawahnya seperti kita dewasa ini. Mereka malah memusabaqahkan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wahai kaum muslimin, apakah gerangan yang menghalangi kita untuk mengulangi sebab-sebab kemenangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Tak ada. Tidak ada yang menghalangi kita kecuali kurang mendalamnya iman kita, kurang mantapnya akidah Islamiyah di dada kita, kurang kepercayaan kita kepada janji-janji Allah yang memenangkan, yang mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, dan kurang keuletan mempertanggungjawabkan amanat besar, yaitu kalimat tauhid atau kalimat syahadatain yang ditafsirkan oleh ahli-ahli oleh dalam jimat kalimocodo. Kedua kalimat syahadatain itulah yang kurang mendalam di dada kita. Kemudian apa nilainya kita jika kita berpisah dengan iman, sedang sama-sama kita ketahui bahwa tak ada perjuangan yang bisa berhasil tanpa lebih dahulu didasari oleh iman. Tak ada kehidupan normal tanpa iman. Tak ada kemanusiaan yang beradab tanpa iman. Tiap peristiwa yang kita lihat dewasa ini di dunia meneriakkan kebenaran apa yang saya katakan tadi sebagai fakta yang tidak terbantah. Allahu Akbar. Pribadi tanpa akidah adalah seperti bulu ayam di tengah angin taufan, di tengah angin puting beliung, di tengah taufan yang tak akan tegak, tidak akan bisa diam. Dia berterbangan, tidak ketentuan arah. Sesuatu pendirian pribadi tanpa akidah merupakan seperti kiambang yang tidak mempunyai akar yang mendalam. Selamanya ia gelisah dan penuh keheranan dan tidak mengetahui apa kewajibannya di tengah-tengah masyarakat. Hakikat dirinya sendiri pun ia tidak tahu. Pribadi tanpa akidah akan berbalik menjadi serigala buas, di mana peradaban dan undang-undang maupun polisi tak akan dapat melunak. Masyarakat yang kehilangan akidah akan menjadi masyarakat rimba, sebab masyarakat semacam itu akan dikuasai oleh yang kuat, bukan yang layak berkuasa. Masyarakat tanpa akidah adalah masyarakat yang menjadikan tujuan hidupnya adalah mulut, perut, dan farji. Allahu Akbar. Ilmu pengetahuan, walau ia telah melebarkan sayapnya dan meluaskan lapangannya, tidak dapat mewujudkan kestabilan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Ilmu manusia, ilmu pengetahuan hanya dapat menyediakan bagi kita alat-alat hidup untuk mempersingkat jarak dan menerbangkan kita dari satu ke lain tempat dengan waktu yang lebih cepat, menerbangkan kita sampai ke ruang angkasa. Tetapi ia tak dapat menunjukkan kepada kita tujuan terakhir daripada hidup dan tak dapat menghubungkan kita dengan makna yang tersirat dalam hidup ini. Allahu Akbar. Orang boleh memberi nama abad ini abad kecepatan, abad penaklukan ruang angkasa, tetapi saya yakin tak seorang pun di antara kita yang menamakan abad ini abad keluhuran atau abad ketenangan. Ma'asyiral muslimin, yang dapat mempertemukan roh dengan benda, yang dapat menemukan kebenaran dengan kekuatannya, menemukan dunia dengan akhirat, mempersatukan tubuh manusia yang bersifat tanawi dengan rohnya yang bersifat malaiki, hanya iman kepada Allah dan hari kiamat, hanya Islam dan ajaran-ajaran Islam itu. Ma'asyiral muslimin, di dada tiap manusia ada satu kekosongan, ada satu kantongan
yang tidak dapat diisi oleh apapun, tidak dapat dipenuhi oleh ilmu pengetahuan, tidak dapat dipenuhi dengan falsafah, tidak dapat dipenuhi oleh duit dan benda, tidak dapat dipenuhi oleh emas dan perak, tetapi ia dapat dipenuhi oleh iman kepada Allah dan tawakal dan menyerah diri kepada Allah. Fitrah kita akan terus menerus merasakan kelaparan, tegang dan dahaga sampai ia menemukan jalan Allah, kemudian mengimankannya dan menghadapkan diri kepadanya. Apabila kita tidak menemukan jalan tauhid kepada Allah Rabbil Alamin, sedang ia lebih dekat daripada kita oleh urat nadi kita sendiri, maka kita tak akan menemukan kebahagiaan, tidak akan dapat mendapatkan ketenangan, dan tidak akan dapat kebenaran, dan bahkan tidak akan dapat menemukan diri sendiri. Shadaqallahul azim. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka itu lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka kepada diri mereka sendiri. Bayangkan wahai kaum muslimin, seorang manusia yang lupa kepada dirinya, seorang manusia yang kata orang peribahasa lupa daratan, apa akan terjadi dari tindak tanduk orang seperti itu? Apabila dia kuat, dia akan menjadi sadis. Kalau dia lemah, dia akan menghabiskan nyawanya sendiri. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, dari sebab itu maka penyerahan segala-galanya kepada Allah melalui kalimat aslamtu wajhiya lillah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawat, inni minal muslimin, dan lain sebagainya. Melalui kalimat-kalimat ini adalah merupakan tiang kepribadian kita kaum muslimin, rahasia kekuatan kita, pengibar tinggi bendera kita. Iman itu adalah rahasia kekuatan kita di masa lampau, di zaman Nabi dan para sahabat, dan rahasia pembangkit semangat kita di masa kini, dan tujuan atau tumpuan harapan kita di masa depan. Kemudian mengamankan iman dengan amalan Islam harus menjadi tugas setiap pribadi muslim. Pada fokus itu harus bertemu pena para penulis kita, lidah para khatib kita, pikiran filosofi, imajinasi kaum sastrawan kita, kuas dan cek para pelukis kita, tatanan negarawan-negarawan kita, kekuasaan para penguasa kita, kekuatan angkatan bersenjata kita, dan pengawas seluruh lapisan masyarakat kita. Harus semuanya bertemu untuk menegakkan kalimat tauhid dan konsekuensi daripada kalimat tauhid. Kalau tidak, maka kita akan dilanda oleh jahiliyah yang arusnya begini deras, tidak mungkin tertahan oleh bendungan apapun saja. Bendungan-bendungan yang diletakkan oleh Allah untuk kita, karena kita tidak mengamalkan iman dan Islam, sudah pada rubuh. Tanggul-tanggul telah bobol. Hanya kecuali masjid dan rumah tangga masih ada. Tinggal ini saja. Ini yang perlu kita perhatikan. Selain ini sudah hanyut bersama arus jahiliyah modern seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, ini harus dipelihara dan diamankan oleh kita semua, oleh suami istri di rumah tangga mereka, oleh para guru di sekolah dan madrasah, oleh pengarang dalam karangannya, dosen-dosen di universitasnya, dan tiap-tiap mukmin yang mempunyai suatu keahlian harus bekerja untuk itu. Itulah kalimat yang sawa antara kita dengan kita sendiri. Ini titik pertemuan yang mesti kita bekerja keras untuk itu. Jika kita keluar daripada ini, kita akan jalan di tolnya jahiliyah, kita akan cakar-cakaran, kita akan bentrok, kita akan kafir mengkafirkan, dan akhirnya kita akan sirna ditelan oleh salibisme internasional, atau komunisme internasional, atau jahiliyah internasional. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hanya ada satu jalan di hadapan kita kaum muslimin yang harus kita lalui. Tak ada jalan lain, tak ada pilihan lain, yaitu menuju iman. Jalan adalah as-siratal mustaqim, yang akan pasti mewujudkan segala yang kita cita-citakan. Betapa tidak, jika kita menginginkan kebahagiaan pribadi, maka tak mungkin ada kebahagiaan tanpa ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa tidak mungkin tanpa iman dan Islam. Jika kita mencita-citakan kehidupan yang bersih dan jujur, maka tidak ada kebersihan dan kejujuran tanpa istiqomah, dan tidak ada istiqomah tanpa iman dan Islam. Apabila kita menginginkan persatuan, maka tidak mungkin ada persatuan tanpa persaudaraan, dan tidak ada persaudaraan tanpa akhlak, dan tidak ada akhlak kecuali dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang disabdakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Apabila kita menginginkan pembangunan, maka juga hal itu tak akan tercapai tanpa amanat dan kejujuran. Sedang semuanya itu tak akan kita capai tanpa iman dan Islam. Allahu Akbar, ma'asyiral muslimin. Iman adalah rohnya hidup, dan hidupnya roh. Dia adalah satu-satu rahasia, salah satu rahasia di alam kita, dan satu alam yang rahasianya tersendiri. Dia adalah keindahan dunia, dan dunianya keindahan. Dia adalah cahaya tiap perjalanan, dan jalan yang penuh dengan cahaya, cahaya Allah Rabbul Alamin. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Apabila Allah tidak memberi bagian kepada seseorang akan cahayanya, maka dia tidak akan dapat cahaya. Dia, ma'asyiral muslimin, adalah kompas bagi orang yang berkelana di dunia. Dia adalah penunjuk jalan bagi yang sesat. Dia adalah senjata tiap pejuang. Dia adalah teman seorang yang risau dan gelisah. Dia adalah mengekang arus syahwat yang keji, dan dia adalah kekuatan bagi si lemah. Allahu Akbar. Iman yang saya maksud itu adalah iman yang diajarkan oleh al-Islam dan syariat Islam dengan segala kausal perbannya. Dia dengan keseimbangannya dan kepositifannya. Yang saya maksud dengan iman adalah imannya Al-Quran dan Sunnah yang telah digali oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan tabi'in. Iman yang tertibnya mulai dengan pengertian al-ilm, kemudian tekad, tawakkul, lalu keyakinan akan akhir-akhir amalan kita, wal yaumil akhir. Iman semacam itu yang akan memberi bekas pengaruh ke seluruh lapangan hidup. Wa sadaqallahul azim, sidqatallah, wa man ahsanu minallahi sidqah. Ma'asyiral muslimin, umat yang ingin menghayati iman semacam itu harus pandai menyetel tata hidupnya, cara berpikirnya, dan kelakuannya dengan logikanya iman billahi wal yaumil akhir. Iman pada hari kiamat, iman bahwa kita akan dibalas, biarpun kesempatan terbuka bagi kita untuk korupsi, biarpun kesempatan bahwa ini tempat bakal kita pindah dengan nama saya tanpa ada penggugat, tapi hari kiamat merupakan sinar lampu merah bagi saya untuk tidak menerjang segala larangan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jika tidak kita miliki paham iman seperti itu, maka iman itu akan merupakan hanya hitam di atas putih atau pengakuan tanpa bukti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
إرغاما لمن جحد به وكفر. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله. Setelah hamba memesankan takwa Allah, maka hamba ingin mencanangkan buat kesekian kalinya bahwa kita sekarang berada di bawah pengaruh peradaban dunia yang tak puas-puas membunuh, tak kenyang-kenyang menyedot, tak henti-hentinya melakukan intervensi terhadap urusan-urusan bangsa-bangsa yang lemah, tak henti-hentinya melakukan mungkarat untuk menyelamatkan diri. Hendaknya kita kembali menyandang ajaran agama kita dan jangan ragu berjalan bersama rombongan Al-Quran. Jangan khawatir, jangan memisahkan diri dengan rombongan pimpinan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melepaskan tangan untuk bergandengan dengan barisan-barisan kaum muslimin yang pada masa zaman-zaman itu mereka betul-betul konsekuen mengamalkan segala ajaran Allah dan ajaran Nabi-Nya. Agar kita dapat bersama-sama jalan menuju Allahu Akbar. Jangan hiraukan hasutan setan-setan yang selalu menakut-nakutkan kita jika kita kembali ke pangkuan syariat, memecah belah kita apabila kita mulai berpikir ke situ. Di waktu Nabi Ibrahim alaihissalam ditakut-takuti oleh kaumnya dengan macam-macam ancaman apabila ia menjalankan syariat Allah, maka beliau menjawab, dan jawaban beliau ini direkam oleh Al-Quran yang kita baca sampai hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Dan bagaimana aku akan takut kepada segala yang kalian persekutukan, sedang Allah sendiri sedang kalian tidak takut mempersekutukan Allah dengan sekutu-sekutu yang tak pernah ia menurunkan perintah untuk itu. Pihak di antara kita yang lebih berhak mendapat aman dari segala akibat buruk jika kamu benar-benar mengerti. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Di waktu kita mulai terpukau oleh aliran sekularisme dan tertipu oleh kulitnya modernisasi yang dilemparkan kepada kita oleh negara-negara barat dan timur berupa mandi wap, jackpot, night club dan segala macam aliran-aliran yang ada sekarang, begitu kita tercengang dengan kemajuan bendawi yang mereka capai dan melupakan penggerak dari segala benda itu, yaitu Allah, maka berhasillah mereka melucuti satu-satunya senjata hidup yang masih kita miliki, yaitu al-aqidah wal iman billah wal yawmal akhir. Mulailah kita hidup penuh ragu, sedang kita tidak memiliki benda-benda seperti mereka, tidak atau belum menguasai benda seperti mereka, dan disitulah mulainya kekalahan kita. Ma'asyiral muslimin, jika pengemban aliran hipis yang bertemakan sadisme, gelandanganisme, alkoholisme, morfinisme telah berani mempraktekkan kebudayaan itu dalam kelakuan mereka sehari-hari, sampai berhasil menyeret kita kaum muslimin, pemuda kita yang buta huruf maupun yang intelek, jika ajaran-ajaran Marx yang hanya merupakan luapan hawa nafsu seorang miskin telah diwujudkan oleh pengembannya, walaupun wujudnya hanya dendam khusumat secara a priori. Ma'asyiral muslimin, jika pengemban aliran liberalisme, kapitalisme, zionisme berjingkrak di muka kita, mewujudkan ide dan teori-teori sesat mereka itu dalam praktek sehari-hari, maka di manakah sebenarnya kita kaum muslimin ini menempatkan diri?
Di mana kita menempatkan diri? Di tengah-tengah arus. Biasanya tidak mempunyai pengaruh besar. Ma'asyiral muslimin, generasi muda kita harus kita bekali dengan beberapa fakta yang dapat menjadi pegangan dan perhatian mereka di masa kini dan besok. Antara lain, mereka harus mengerti bahwa kita unggul mutlak di bidang konsep, tetapi nihil mutlak di bidang pelaksanaan dan penerapan konsep itu. Mereka harus menyadari bahwa apabila kita terlambat mewujudkan konsep kita itu, maka kita akan lebih parah dirobek-robek oleh arus-arus jahiliyah di mana-mana. Mereka harus mengerti bahwa kita umat Islam di antara barat dan timur dewasa ini adalah seperti seketul daging yang tinggal di antara dua rahang, atas dan bawah, antara salibisme internasional dan komunisme internasional. Tidak tahu yang mana yang akan menghimpit kita lebih dahulu. Wal'iyadu billahi min dzalik. Dan yang mana yang lebih berat tekanannya terhadap kita. Generasi muda kita harus sadar sepenuhnya bahwa kita sedang berhadapan dengan umat, dengan musuh-musuh yang banyak, minimal 4 musuh. Jika kita tidak lenyapkan mereka, maka kita akan dilenyapkan oleh mereka. Pertama-tama adalah kekufuran, kedua adalah kebudayaan asing, ketiga perpecahan, dan keempat waktu. Al-waktu kas-saif illam taqta'hu qata'ak. Waktu yang mesti kita kejar. Jangan kita buang waktu untuk yang tidak bermanfaat, apalagi yang bermudarat. Ma'asyiral muslimin, kita harus mengalahkan musuh-musuh itu, betapapun harga yang harus kita bayar. Generasi muda harus diyakinkan bahwa mereka akan terus diajak oleh ulama harfiah untuk senantiasa menerima pertikaian para ulama di masa lampau sebagai hasil bacaan dan textbook thinking mereka, sebab mereka tidak dapat mengumpulkan kepada generasi muda kita masalah-masalah yang telah disepakati oleh para ulama masa lampau, agar mereka mempunyai ilmu yang hampir sama dan membawa persaudaraan dan persepakatan. Ma'asyiral muslimin, generasi muda kita harus mengerti bahwa salibisme internasional sudah menyelinap ke tengah-tengah masyarakat kita dengan wajah baru, dengan cara baru. Mereka membeli tanah di mana-mana. Penghabisan kabar yang saya terima bahwa mereka beli di daerah di jalan antara Gresik dan Surabaya sebuah tanah yang kurang lebih luasnya 5 hektar. Ma'asyiral muslim, dengan bantuan luar negeri. Ma'asyiral muslimin, mereka harus mengetahui, generasi muda harus mengetahui semua ini, bahwa suatu masalah seperti yang kita hadapi ini adalah prinsip mereka ketahui. Kalau ini dikatakan politik, boleh katakan politik, tapi politik ini wajib kita ketahui. Saudara kaum muslimin, agen-agen salibisme internasional mengerti bahwa mereka akan dibela oleh negara-negara barat yang salibis. Dari itu mereka bertindak sesuka hati, tidak menghiraukan perasaan mayoritas muslim di Indonesia sebagai salah satu saudara bangsanya sendiri. Bayangkan betapa halnya jika rencana salibisme internasional akan menjadikan kita minoritas itu berhasil, dan kita sudah menjadi golongan kecil di mana-mana. Allahu akbar, walillahil hamd. Wahai pemuda muslim, belajarlah menciptakan dunia baru mulai dengan dirimu sendiri. Wahai pemuda muslim, seorang yang berjiwa merdeka
akan merasa risau dan gelisah bila ia hidup di dunia orang lain, ngemis dari harta orang lain, makan dari suapan orang lain, dengan adat istiadat orang lain, dan memandang dunia ini dengan mata orang lain. Pemuda yang punya perasaan, yaitu pemuda muslim, akan merasa gelisah dan tidak senang dengan keadaan seperti itu. Wahai pemuda muslim, sejarahmu adalah sebesar-besar pembimbingmu. Masa kinimu lahir dari masa lampaumu dan akan muncul di masa akan datang. Jika engkau ingin hidup abadi, janganlah kau putuskan hubungan masa silam dari masa kini dan masa depanmu. Hargailah makna yang tersirat di balik suapan nasi yang halal. Usahakan engkau bisa mencari makan yang halal, walaupun sedikit. Hidup akan tetap pahit. Hidup ini akan tetap pahit jika Anda tidak bisa makan daripada yang halal. Tetapi sebaliknya, hidup ini akan merasa lezat jika yang Anda makan adalah uang yang halal. Wahai pemuda muslim, sayang sekali jika Anda tiru sekarang, jika yang Anda tiru sekarang ini adalah kelakuan barat dan timur yang tak tahu halal dan haram. Sayang jika Anda jadikan imam Anda adalah umat yang matanya tak pernah menatap kepada Allah dan tidak pernah mendapat sinar cahaya Allah, sampai mereka beranggapan bahwa merebut sesuap nasi dari mulut orang lain adalah sesuatu kebijaksanaan, membunuh tanpa batas adalah suatu kepahlawanan, dan mengosongkan dada dari segala kasih adalah satu dasar iman dan filsafat. Menelanjangi tubuh dari pakaian yang pantas, itu semua dianggap satu peradaban. Tahukah kamu, wahai pemuda muslim, bahwa ketelanjangan itu adalah program dasar iblis terhadap nenek kita Adam, suami istri dan keturunannya sampai sekarang. Dengarlah apa yang direkam oleh Allah dalam sejarah Adam dan Hawa di surga. Allah berfirman, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kalian digoda oleh syaitan sebagaimana ia berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan baju kedua manusia itu demi memperlihatkan satu sama lain aurat masing-masing. Wahai pemuda muslim, hati-hatilah dari pemuda-pemuda penjiplak pikiran barat di kalanganmu yang mengatakan bahwa Islam bukanlah satu way of life. Islam tidak bisa dipakai satu dasar untuk hidup. Padahal ia belum mengerti sesuatu tentang Islam dan syariat Islam kecuali dari sumber-sumber kaum orientalis. Wahai pemuda muslim, hati-hatilah dari pemuda-pemuda yang kabur pikirannya di kalanganmu, yang silau dengan kemajuan bendawi barat, yang sekular, lalu ia berteriak-teriak meminta sekularisasi. Sekularisasi, padahal ia belum mengerti arti sekularisme dan sekularisasi secara ilmiah. Selamatkan dirimu, wahai pemuda muslim, dan sahabat-sahabatmu dari arus di mana keraguan yang dibawa oleh barat dan pemuda muzabzab sudah menjalar di mana-mana. Akhirul kalam, wahai pemuda muslim, ketahuilah bahwa kemerdekaan ciptaan seseorang bukan suatu hasil daripada usaha satu golongan. Dia adalah ciptaan seluruh rakyat dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah revolusi yang dibentuk oleh kebanyakan kaum muslimin sengaja
kita tulis dengan darah dan api. Sebab itulah bahasa yang dimengerti oleh kaum penjajah dan yang dimengerti oleh imperialis di mana-mana. Janganlah sampai tulisan-tulisan itu dilobangi atau Ada satu seminar di Jakarta yang menganggap bahwa pertempuran hebat dan dahsyat di Surabaya dianggapnya salah satu daripada embel-embel dan bukan dari tengah matanya revolusi. Dianggapnya itu adalah salah satu daripada gerakan sporadis. Padahal itu adalah penggeraan yang maha dahsyat dewasa itu. Kebetulan hamba ini hadir. Kalimat Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bung Tomo rahimahullah. Itu dianggap tidak masuk dalam revolusi. Demi menghilangkan Allahu Akbar ini, demi menjadikan revolusi ini revolusi sekular, tidak ada hubungan dengan Allah. Jika tidak ada hubungannya dengan Allah, belum tentu berhasil. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan sampai agama kita yang ikut mengumandangkan dan mengumandukan Allahu Akbar di masa revolusi itu diganti oleh imperialis dengan agama atau aliran penjajahan yang memperbudak kita pada masa-masa yang lampau. Ketahuilah bahwa kaum negro di Amerika sudah berteriak-teriak mengatakan kepada kulit putih, inilah Bibelmu, terima kembali, kami minta tanah air kami ini kamu kembalikan. Ma'asyiral muslimin, marilah kita bersama-sama mendoa. Ya Allah, yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi padanya di bumi maupun di langit, kami hamba-hambamu yang berlumuran dosa ini mohon ampun dan taubat. Kami tidak dapat lari dari Engkau. Kalau kami lari, Engkau pasti akan menyergap kami. Kemana gerangan akan kami larikan diri? Izinkanlah kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah untuk menyerahkan diri ke haribaan rahmat dan ampunan-Mu. Jika Engkau siksa kami, maka pantas, karena kami merasa banyak dosa, banyak alpa, dan banyak penyelewengan. Dan siksa itu akan merupakan satu bagian dari keadilan-Mu menurut anggapan kami. Tetapi ya Allah, apabila Engkau ampuni kami, maka sejak dahulu kala Engkau liputi kami dengan rahmat dan ampunan-Mu. Kasihanilah hamba-hamba-Mu ini ya Allah, yang tidak kuat menahan panasnya matahari-Mu, apalagi panasnya neraka-Mu, tidak kuat mendengar suara petir-Mu, apalagi suara amarah-Mu. Kasihanilah hamba-hamba-Mu yang dhaif dan hina-dina ini ya Allah. Kami yakin bahwa penyiksaan kami tidak akan menambah sedikit pun kebesaran-Mu. Andai kata itu menambah kebesaran-Mu, maka kami akan mohon kesabaran untuk menerima siksa-Mu. Tetapi kekuasaan-Mu lebih besar, lebih agung, dan lebih langgeng untuk bertambah karena ketaatan kami atau akan kurang karena maksiat kami. Ya Allah, kami mohon Engkau sampaikan salawat dan salam kami kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan izinkanlah nanti beliau mencapai kami dan anak turunan kami. Dan syukurlah kalau itu Engkau terima ya Allah, tetapi Engkau tidak pernah menolak permohonan manusia. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.